Golongan alkaloid yang pertama menurut Cordell. Cordell membedakan alkaloid itu menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah alkaloid sejati. Alkaloid sejati itu bersifat toksik, mempunyai berbagai aktivitas fisiologis. Kemudian yang kedua bersifat basa. Nitrogen dalam cincin heterosiklik berasal dari asam amino, umumnya dalam tumbuhan itu berbentuk garam dengan asam-asam anorganik. Kemudian alkaloid golongan yang kedua adalah protoalkaloid. Protoalkaloid aminanya itu relatif sederhana. Atom nitrogen atau atom N-nya itu dari asam amino yang tidak terletak pada cincin heterosiklik. Biosintesanya berasal dari asam amino dan bersifat basa. Kemudian kelompok alkaloid yang ketiga itu adalah pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid itu adalah tidak berasal dari perasat asam amino, umumnya bersifat basa. Terdapat dua seri yaitu alkaloid steroid, misalnya colchicine dan solasodin, dan alkaloid purin, misalnya kafein dan teofilin. Golongan alkaloid yang lain, yang pertama ada penggolongan alkaloid berdasarkan biosintesanya, kemudian berdasarkan cincin intinya, berdasarkan khasiat farmakologisnya, dan berdasarkan suku tanaman penghasilnya. Tetapi yang akan kita pelajari hanya penggolongan alkaloid berdasarkan biosintesa dan cincin intinya. Golongan dari alkaloid pertama yang akan kita pelajari adalah alkaloid golongan piridina dan piperidin. Yang dibagi dalam 4 golongan, turunan piperidin contohnya adalah lobelina. Kemudian turunan asam nikotinat itu adalah arekolin. Contoh turunan piridin dan prolidin contohnya adalah nikotin. Turunan alfa propil piperidin contohnya adalah konein. Contoh simplisia tersebut yang termasuk dalam golongan piridin dan piperidin antara lain, yang pertama adalah areca semen. Areca semen itu adalah biji yang diperoleh dari tanaman asal Areca kataku dari familia Palmae. Kandungannya adalah alkaloid hasil reduksi derivat piridin, antara lain adalah arekolin, arekaidin, guavasin, guvakolin, di mana total alkaloidnya itu sangat kecil, hanya 0,45%. Penggunaan dari areca semen adalah sebagai antilmintik dan zat penyamak. Kemudian contoh simplisia yang kedua dari golongan piridin dan piperidin itu adalah Lobelia hirba atau yang biasa disebut dengan Indian tobacco. Tanaman asalnya adalah Lobelia inflata dari familia Lobeliaceae. Kandungannya adalah alkaloid lobelin atau alkaloid lain lobelidin, lobelanin, lobelanidin, isolobelanin. Penggunaannya adalah stimulan pernafasan, obat asma. Efek lain mirip dengan efek nikotin,
maka tablet lubelin sulfat digunakan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Piperis nigri fructus. Tanaman asalnya adalah Piper nigrum dari familia Piperaceae. Kandungannya adalah piperin, penggunaannya adalah sebagai karminatif. Contoh yang keempat adalah Granati cortex dan Granati fructus cortex. Tanaman asalnya adalah Punica granatum dari familia Punicaceae. Kandungannya adalah peliterin, isopeliterin, pseudopeliterin, dan metil isopeliterin. Penggunaannya adalah untuk antelmitik. Dalam hal ini adalah dalam bentuk alkaloid peliterin. Kemudian contoh yang kelima adalah Nicotiana folium. Nicotiana folium itu berasal dari tanaman asal Nicotiana tabacum dari familia Solanaceae. Kandungannya adalah nikotin, nikotianin. Ada juga kandungan nornikotin dan anabasin nikotianin atau tabako camphor yang aromatis dan menyebabkan bau khas. Zat ini dapat terbentuk pada waktu proses fermentasi. Penggunaannya adalah bahan rokok. Nikotin dapat diisolasi dari daun tembakau yang tidak memenuhi syarat untuk rokok dan dapat digunakan untuk pemberantasan hama tanaman. Juga bisa digunakan untuk pembuatan asam nikotinat dan asam nikotinamid. Kemudian contoh dari golongan piridin piperidin yang terakhir adalah Conii fructus. Conii fructus tanaman asalnya adalah Conium maculatum dari familia Umbellifera. Kandungannya adalah koniin. Penggunaannya adalah sebagai antispasmodif dan sedatif. Golongan alkaloid yang kedua adalah golongan tropan. Tropan adalah senyawa disiklik yang dibentuk melalui reaksi kondensasi dengan prekursor pyrrolidin atau ornitin dan asam astat. Golongan alkaloid tropan itu antara lain hyoscyamin, atropin, skopolamin, dan kokain. Contoh simplicianya yang pertama adalah Belladonna folium atau herba. Tanaman asalnya adalah Atropa belladonna, Atropa acuminata dari familia Solanaceae. Kandungannya adalah hyoscyamin, atropin, apoatropin, belladonnina, skopolamin atau hyoscina. Dalam daun mengandung alkaloid sampai 1%, di mana 3/4-nya itu terdiri dari hyoscyamin dan sisanya terdiri dari atropin yang terbentuk karena terjadi racemisasi pada proses ekstraksi. Pada bagian akarnya itu juga terdapat alkaloid, ada apoatropin, belladonnin, cuscohydrin, dan skopolamin. Alkaloid tersebut tidak terdapat dalam daun. Penggunaannya adalah sebagai spasmolitikum, midriaticum, dan anti asma. Yang kedua adalah Hyoscyamifolium. Tanaman asalnya adalah
Eusiamis niger dari familia Solanaceae. Kandungannya itu mengandung alkaloid 0,05 sampai 0,15%, di mana 3/4-nya eusiamin, sedangkan sisanya adalah skopolamin atau eusina. Penggunaannya adalah sebagai spasmolitikum, midriatikum, dan anti-asma. Kemudian contoh yang ketiga adalah Stramoniae folium. Tanaman asalnya adalah Datura stramonium tatula. Yang pertama adalah Datura stramonium varietas tatula, kemudian Datura fastuosa varietas alba, dan Datura metal dari familia Solanaceae. Kandungannya terutama terdiri dari eusiamin, skopolamin atau eusina, dan sedikit atropin. Dalam daun yang muda, kadar eusiamin sama dengan eusin. Tetapi pada waktu pemetikan, maka kadar eusiamin 2 kali kadar eusin. Penggunaannya adalah sebagai spasmolitikum, midriatikum, anti-asma. Atropin adalah stimulan susunan saraf pusat dan depresan pada saraf, kelenjar sekret, dan otot polos. Eusiamin atau skopolamin, daya stimulannya kurang dari atropin, tetapi sifat sedatifnya dapat digunakan untuk mabuk perjalanan. Atropin dan eusin itu dapat digunakan untuk dilatasi pupil. Nah, kadar tinggi eusiamin atropin itu terdapat pada Eusiamis niger dan Atropa belladonna. Sedangkan kadar tinggi skopolamin atau eusin itu adalah pada Datura stramonium, Datura fructuosa, dan Datura metal. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah Coca folium. Tanaman asalnya adalah Erythroxylan coca dari familia Erythrosilaceae. Kandungannya adalah derivat egognin, yaitu ada kokain, sinanilkokain, derivat atropin antara lain adalah tropokokain serta valerin, serta ada derivat higrin, ada higrin dan kuskohigrin. Ya, jadi kandungan Coca folium itu ada 3 derivat. Yang pertama derivat egognin, tadi ada kokain, sinamilkokain, dan truxilin. Kemudian derivat tropin itu ada tropokokain dan valerin. Dan yang ketiga adalah derivat higrin, ada higrolin dan kuskohigrin. Penggunaannya adalah sebagai lokal anestesi, tetapi karena toksisitasnya tinggi maka sekarang hanya digunakan pada mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Jenis atau varietasnya ada beberapa macam. Yang pertama, Coca Jawa itu diperoleh dari Erythroxylan coca varietas Sprosianum yang disebut juga Erythroxylan trucilense. Kadar alkaloid jumlahnya 2,5%, tetapi hanya 10-20% dari jumlah ini adalah kokain. Yang kedua adalah Coca Bolivia atau Coca Huanuco. Diperoleh dari Erythroxylan coca varietas coca.
Helai daun lebih besar dari koka Jawa, warna daun hijau tua, ujung daun runcing atau tumpul. Kadar alkali jumlah 1% dan 80% dari jumlah itu adalah kokain. Yang ketiga jenisnya atau varietasnya adalah Coca Colombia yang jarang terdapat dalam perdagangan. Jenis ini diperoleh dari Erythroxylon novogranatense yang dapat dibedakan dari ujung daunnya yang berbentuk tumpul sampai berlekuk.